Amang memulai 4 tahun ke belakang memulai usaha ayam itu 21 ekor. Dan sampai hari ini tidak pernah menambah jumlah ayam. Tidak pernah beli gitu, tidak pernah beli. Tapi netaskeun. Gitu. Jadi daripada beli ayam mending beli telur nah gitu. Karena ayam petelur. Uletnya kan bisa 100.000, bisa 85 per minggu. Telurnya 2.500 ya udah beli telur. Hari Amang mah Pak Yusuf tentunya ngaraos dingah lah. Mudah-mudahan apa nu dialami sedikit pengalaman bisa berbagi. Mohon. Jeung nu sanes. Urusan rezeki tidak ada istilah. Mau apa paliron pengen. Tadi teh kan sahur bapak teh nyarios bahan bakuna teh 70% dari sapi. Sisana naon? Aya kapur, Kapur. ya, kapur tani, Kapur pertanian. aya limbah makanan busuk lah. Ya. Aya seperti Susu. aya ya limbah buah-buahan. Di mana eta kenging limbah-limbah eta? Salah satunya panginten di pabrik di industri makanan minuman aya di Bandung Barat. Ya. Karena mereka pun kesusahan sebetulnya mah Dalam membuang. dalam membuang. Ya, akhirnya ditampung. Ya alhamdulillah yang penting kan kita mah bagaimana dapat bahan baku murah lah. Ya. Gitu. Karena mereka tujuannya ngebuang, akhirnya kita tidak harus beli. Saya tak Memanfaatkan. saya. Penanganan bau teh memang harus kolaborasi dengan kandang oge. Jadi di kandang sebelum kita angkutnya bahan baku sudah ada perlakuan Di sisi kandang di nah. kandang. Jadi di kandang sudah ada perlakuan. Nah, karena mengingat bau itu tidak hanya cukup hilang di sini, di perjalanan diusahakan sudah tidak terlalu bau gitu. Karena di sini tidak berdampak, barangkali di jalan waktu Berdampak. pengangkutan bisa berdampak. Makanya dari kandang juga sudah mulai diperlakukan, ada perlakuan lah. Di antaranya pemberian kapur Di kandang kotoran. ayam gitu kan. Terus ada penambahan bahan baku lain. Bahwa ke sini di sini kita perlakukan lagi dengan disemprotkan bakteri pengurai. Bakteri pengurainya buatan sendiri. Bakteri pengurai. Alhamdulillah kita mah tergantung pabrik. Bahan bakuna tina naon wae, Pak? Mall itu tetap kita bahan baku mall yang baku lah istilahnya. Mohon. Pokok itu seperti SV kita ambil dari ragi, ada Lactobacillus protectus kita ambil dari Yakult. Nah sisanya kita ambil enzim yang lain-lainnya seperti untuk nafsu makan kita pakai temulawak. Untuk JPT zat perangsang tumbuh kita bisa pakai rebung. Rebung bambu. Iwung. Nah intinya yang sama-sama aja sih sebetulnya, tapi ada memang unsur lain seperti kita pakai udang juga gitu. Udang ya, Ada itu. daging udang gitu. Udang mentah apa dimasak? Udang mentah. Oh, mentah. Udang mentah. Gitu. Itu untuk mudfil atau perangsang. Karena kita juga bikin mall bukan hanya untuk pupuk, untuk pakan Campuran juga. pakan. Jadi kita butuh pakan yang sangat disukai oleh unggas kita gitu. Karena memang konsentrasi kita dalam membuat pakan itu paling tidak kita konsentrasi dalam 3 hal. Satu, daya suka ya. Sehebat apapun pakan, setinggi apapun proteinnya, kalau tidak disukai ya percuma. Iya. Berarti satu soal daya suka. Yang kedua baru kualitas protein, kandungan, kebutuhan unggas. Yang ketiga
sisi harga itu perhatian kita. Jadi pertama bisa disebut apa pakan bagus, kalau mahal ya tetap aja kita Mohon. keberatan. Ya. Atau pakan murah kalau jelek juga sama gitu. Iya. Atau pakan bagus mahal tapi nggak disukai juga sama. Jadi tiga hal yang tadi yang konsen kita di sana. Pertama di daya suka, kedua di kandungan yang mencukupi, yang ketiga di harga. Iya. Berarti bahan-bahan anu tadi teh dicampur we. Dicampur di blender, dicampur. Tapi sebetulnya lebih karena banyak yang suka bikin moal atau sejenis probiotik. Kadang-kadang tidak memperhatikan kesterilan, itu kuncinya. Mentang-mentang nih bikin mual ini buat pupuk. Kayaknya mungkin soal kebersihan tidak diperhatikan. Padahal kita harus ingat yang kita kembangkan itu kan bakteri dulu. Belum Harus ke pupuk, belum ke unggas. Yeah. Bakteri gitu. Ini bagaimana bakteri baik itu bisa tumbuh dengan baik, ya tentunya dengan tempat wadah yang steril gitu. Jangan asal-asalan. Nah, itu ya. Kuut itu mah? Sarang naon? Oh. Kayak daun bayam dengan kayak gaplek, ini namanya buat belang naleona. Upami tina sampah anu seperti di pasar tiasa diangit tuh. Atuh seperti ol gitu. Punya itu saya. Lain kamu ya mah mari ayam mah ngan pada kadang-kadang itu aja diceper gitu. Oh, di chopper heula nya. Mohon. Upami limbah di pasar gini kan sok sayur-sayuran tiasa diangge. Oh nyanyi atuh. Ini mah kebok jauh, Pak. Oh, kubuk cau. Kebok jauh. Teh ayam mah. Jadi kan itu ayam Kebok jauh ngarip. Hijauan. Berarti chopperna anu halus imannya. Halus. Koper kompos lah. Chopper kompos. kami seper anu tepung. Berarti itu kan itu. Oh, dismil. Dismil mah karena bahan kering. Banding. Nya, upami bahan basah mah tuh tiasa na dismil. Kayak iyalah itu sama. Oh nya, saya. Kamu pupuk mah. Oh. Sama betul gitu. Mohon. Cop dismil nu ageng nu PC 45. Tapi gigina di carangan. Kapungkur mah dia yang ngono kitu. Nya kan gigi teh napanto aya, dilebet aya, laan napanto urang mah. Nu eta we hungkul. Itu difermentasinya seberapa lami, Pak? 15 hari maksimal. Maksimal. Tapi ya 10 hari lah udah bisa dipakai. Ya. Cacing? Ya. Cacing teh kamu DOC. Nah, ini manfaat sendiri. Nah, iya bahan baku namanya. Kanggo para DOC. Tuh. Cacing nate. Ini mah itu iya pupuk ini mah. Pupuk. Oh, iya. Teh kanggo DOC. Yang usul lumayan, yang DOC bebek. berapa cacing Oke, lumayan. casingna aya deui jual casing. Pupuk. Casing. Kotoran. Mana lah berusaha untuk terpadu segala sesuatu Ente kapicen ya, Pak? bersambung. Kami ya cuma ditutup gua gitu. Ya teh kamari ngemasna belum dipindahkeun. Maksudnya Teh supaya jadi cacingnya di itu dia terbuka we. Nu penting lembab we, ge sebulan setengah ambil indukna, naukna tersisa. Kata naukna teh ngelobaan. cacingnya tuh biasa beli atau kemana? Awalnya mah beli. Awalnya. Nah itu nama diperbanyak. Gampang. Manusia mah sudah. Konsepnya itu ternak terpadu, Pak. Iya. Jadi bagaimana kita beternak, tapi segala sesuatunya
Karena menurut saya mah ketahanan pangan itu terlalu jauh lah. Yang paling penting itu kemandirian dulu aja, kemandirian pangan, bagaimana kita tidak tergantung gitu. Hanya Ya seenggaknya merenan mau terjadi stunting kan Ya. kalau mama gitu tak apa Win. sulit kita bangga. Kas. Saya makan tempat nelur, semua mulung lah. Berusaha segala beli. Manfaatkan apa yang ada. Kan awalnya dia memang gempa. Jadi kenapa ternak dipadukan sama Pokok. permasalahan pembuatan pupuk organiknya Ya. Hmm. Nah, ternyata dengan minum restes malah Oh ya, itu karena telur lalatnya dimakan. dimakan. Saya sadar baru makan telur lalatnya ngorek. Akhirnya ini juga berai kacang. Bener-bener tadi teh penasaran. Iya kemana lalatnya? Ada ke ayam. Pekerja sukarela. Kita lihat ayam umbaran, ayam telur sistem umbaran. Ini ayam petelur. Mohon. Sebetulnya dari jenisnya ayam petelur umum Ya. yang ada di perusahaan pabrikan besar. Nah, cuman yang bedanya itu di sini ayam petelur diperlakukan seperti itu, Pak. Oh ya. Nah, itu ayam petelur diperlakukan seperti ayam Ayam kampung, kampung. diumbar. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya. Keuntungannya kita jadi punya ayam yang lebih tahan terhadap penyakit dan cuaca. Oh ya, cuaca. Karena memang dibiasakan, Pak. Nah, yang kedua pakannya, Bapak bisa lihat sendiri, sangat sederhana. Kita hanya mengandalkan dedak, Dan singkong, singkong. daun-daunan, hijauan gitu. Si Ternyata- singkongnya teh mentah atau Singkong mentah tapi kita fermentasi dulu. oh fermentasi. Fermentasi dulu. Setelah difermentasi dicampur sama dedak. Seperti ini yang lagi kita kembangkan lebih besar lagi lah gitu. Nah, ini lagi pembuatan Pembuatan pakan. Nah, ini proses pengadaptasian Oh. dari ayam tadinya pakanannya fur, perlakuannya lebih modern, ini diperlakukan sebaliknya. Salah satunya ini caranya. Setelah usia 2 bulan, Ini sebagai proses adaptasi. ya, setelah usia 2 bulan ayam mulai dilepas keluar. Oh iya. Ini proses adaptasi. Nah, mulai, nah itu dibiasakan, biasa kehujanan, perlahan lah tapi Iya. biasa kepanasan. Kita nggak pakai vaksin sama sekali. Nah, itu vaksin tuh. Jadi biarkan ayam itu punya daya tahan tubuh secara alami gitu. Nah itu proses adaptasi inilah prosesnya. Ini yang bisa dibilang
Kuncinya ada di sini. Kunci membuat ayam petelur dengan sistem umbaran itu kuncinya di sini. Proses pengadaptasian dari masa DOC Iya. sampai dewasa dengan cara diumbar. Itu tuh Pak. Oh enggak Pak. Aman. Ngantuk Tiduran. tidur. Alhamdulillah secara kesehatan mah begini lebih sehat. Wis. Dikira mau dikasih makanan. Pengen di kamera. Ayo. Maju. Iya. Aduh. Dipatuk. Kumpul. Yuk kumpul. Tapi Pak pemiwangi mah dikalebatkan gitu. Itu justru itu Keluar masuk ya, kan ya? biasa masuk sendiri, Oh. keluar sendiri. Tujuannya ya, nanti akan seperti itu. Ya. Jadi kita nanti tes dewasa teh sudah nggak ribet lagi Pak. Ya. Pagi tinggal buka kandang, sore tinggal tutup kandang. Luar biasa. Pembiasaan. Nah, ini sudah 0%, sudah tidak dikasih put. Nah, si berarti netaskeun sendiri berarti Pak? Nah, untuk yang pertama sama yang ini kita belum bisa netesin sendiri karena waktu awal itu yang susah itu pejantannya. Oh, Nah, iya. kalau yang sekarang udah mulai sekitar 4 periode lah, 4 periode penetasan. Netaskan sendiri Ya. karena kita udah punya pejantannya. Pejantannya sendiri dibeli dari atau dari telur? Dapatnya dari Sumbawa. Oh, dari Sumbawa. Iya. Dari Sumbawa. Saya beli telurnya. Oh, beli telurnya. Telurnya 37 butir, yang netas 29, jantannya ada 17. Oh. Tuh Pak, seperti ini deh. Masuk. Iya. Ngikut yuk. Ikut yuk. Aduh, susah jalan Punten. Ya, Parunten. Yang lain mah pan paling nggak boleh dodot di sapi. Mohon Pak Eta di dieu mah malah dihijikeun. Tengok bakal itu Pak, aduh jantan. Kok santai. Cari dinten mah di dia ya Pak. Iya, sakit ini. Jadi gen naon eta Pak? Satu pot bekas susu. Oh iya. Kita tebar bebek Pak. Oh iya. Ya 1000 ekor. Di dia teh. Tujuannya biar kita nggak bersihin kebun, Dijamin lah. jamin bersih. Tapi aya bunga susulannya Pak. Ayo Bu. Masa panen mah udah selesai Pak Nginten. Selesai. Tapi alpukat mah sok aya wae pada. Alpukat mah. Ya, tuh. Buah yang nyusul gitu. Iya. Duh. Luar biasa. Nah, Buah susulan. kapan ini selesai. Alpukat Miki.
Pak waktu iya mah teknik penanaman aja. Ditanamnya di bawah, di saeur atau nepi di luhur, Pak? Nah, metode penanaman alpukat itu tergantung kontur lahan, Pak, Mohon. sama kondisi tanah. Ya. Nih, kalau saya dulu waktu beli bibit alpukat diajarin sama ahli nanam alpukat. Alpukat itu nggak boleh digali ke bawah, tapi cukup disimpan, terus nanti Diuruk. dikubur. Tapi ternyata di daerah Cikalong ini nggak cocok. Cikalong wetan. Jadi dia nggak kuat. Akar. Gede itu tumbang, Oh, kena tumbang. angin. Nah, Satu tumbang. pertama anginnya besar. Yang kedua, tujuan diangkat ke tanah itu untuk menghindari penyakit busuk akar. Ya. Nah, karena genangan air. Mm. Itu kalau di lahan datar sama tanah liat. Tapi kalau di daerah kita nih, kami Bandung Barat pada umumnya, karena tanahnya itu penyerapan tanahnya tinggi. Tinggi. Jadi nggak usah menurut Bapak, untuk khusus untuk daerah Cikalong, Bandung Barat pada umumnya, jangan seperti, tetap kita harus ke bawah sedikit. Bawah, Pak. ya. Paling tidak setengah polybag itu ke dalam tanah. di- Jangan diangkat semua. Mm. Nah, yang kedua resikonya kayak ini nih, contohnya ini. Nah, Bapak bisa lihat sendiri. Ini contoh yang di ke atas kan, Pak? Itu yang tetap di bawah. Oh, pertumbuhannya Beda lama. pertumbuhannya, karena yang ini tuh kalau musim kemarau cepat kering. Ya, betul. Karena di atas itu tadi. Mm-mm. Jadi kalau kita tidak intensif dalam Penyiraman. penyiraman, ini akibatnya terlambat. Hmm. Jadi beda-beda tempat lah, beda-beda tergantung kontur tanahnya. Kalau miring seperti ini kan miring tuh, kemiringan 20 sampai 30%. Iya. Janganlah ditaruh di atas, mesti dikebawahkan. Bawahkan. Paling tidak minimal setengah polybag. Kalau ditanam tapi harus diuruk kan? Ya, Diuruk. iya. Tanam tetap diaruk gitu. Ya pemeliharaannya seperti ini nih, Pak. Ini kalau contohnya, Oh iya. kalau di daerah Palembang seperti ini, yang sebelah sininya kita pakai parit. Parit. Satu buat air, kedua udara biar masuk ke dalam akar. Jadi hara mikronya tetap dapat gitu. Oh, di di. Ya, dah ujung akar Jadi, aja tah. Memang kami tidak pernah menyalahkan teknik penanaman ke atas itu, tapi bisa berlaku di beberapa tempat, terutama di tempat yang datar sering genangan air, itu harus seperti itu. Nggak boleh Nggak tergenang. boleh ke bawah kan, karena menghindari busuk akar. Tapi kalau di tanah yang nanjak begini, terus juga tanahnya penyerapan airnya tinggi, lebih baik tetap dikedalamkan. Ya, Dan walaupun jangan terlalu dalam juga, kedalamkan dan diuruk. dan diaruk. Ini pernah di sini tumbang tuh yang dua itu. Mm-mm. Yang dua itu pernah tumbang. Oh, itu karena jadi disulam. diketinggikan, gitu. Berarti itu tanaman disulam. Tanaman sulam, Makanya akhirnya kecil. terlambat gitu. Dan ini yang paling pas buat contoh itu ini. Yang tadi Niki yang kita aligator. Nggak apa-apa. Udah ditanam mah udah. ini contoh-contoh yang di ke atas kan, entah Pak Yusuf. Mohon. Ya itu pertumbuhannya diterlambat. Ini mah tanaman lama. Iya mah disebut nanti namanya kabongan, seling, bukan kawinan. Ada Pak. Nah, tanaman yang baru segede gini sebaiknya jangan Dibuahkan. dulu kita buahkan 100%, Pak. Oh, Dibuang sabi aja teh. dulu. Sisain lah berapa gitu. Ya,
Jadi ternyata belum seimbang dengan ini mah pohonnya. Takut stres. Jadi tergantung ya nak, lamun masuk musim hujan lebih baik ketinggikan. Tapi oge dilihat dulu lah pah lahannya. Kalau lahannya dataran mending diketinggikan. Cuy lamun miring lebih baik dikandapkeun. Kehandapkeun tapi diurug. Ya. Di kita lahannya itu datar, Pak. Terus kita gali lubang, ditanam di dalam, Oh, henteu diurug. enggak. Nah, kurang baik lah, kurang baik itu. Tapi di sana itu saya iya kan ya. Tinggal urug aja. Ya. Urug gue. Ya, kalau menurut saya, walaupun saya nggak lihat sana, kasih lubang Pak atasnya. Jadi biarpun dihanap tetap udaranya masuk. Oh iya. Kan itu kan dimakan. Hmm. Masuk disemprot Tara. Tara pisan. Tara, Tapi hasil memuaskan, kerennya. Tara gul mana kekian deh. Tapi itu masalah, Pak. Jukut-jukut kieu. Ah, nggak masalah selagi. Kan intinya gulma itu kenapa harus dibuang ketika pupuk kita tidak seimbang. Akhirnya kompetitif lah. Ya, Antara- parebut. Antara alpukat yang jukut teh paheula-heula nyatu gitu. Ari pupukna di gudang pupuk mah. Mupukna kumaha, Pak? Pupuk mah caranya sebaiknya nih. Ini gulma dibersihkan dulu. Terus tanah dilihat aja ujung Daun. daun di mana. Nah, ujung daun itu sebetulnya sebagai indikator bahwa ujung pembuluh akar tuh ada di sana. Kita digemburkan. Setelah digemburkan baru ditabur pupuk Tabur. di atas gitu. Nggak usah ditutup, tabur aja. Nggak usah. Tabur. Berapa Ya. kilo, Pak, per pohon? Kalau sudah setinggi ini nih, Ya. 3 ini, itu per 6 bulan sekali kita kasih pupuk kandangnya itu sekitar 20 kilo 20 kilo. per 6 bulan sekali pupuk kandangnya. Yang sudah difermentasi. Ya. Cau muli. Tahu mulai. Aduh. Nah, ini nih lagi Nah, ini udah bungaan. keluar bunga. Untung itu hujan. Qadarullah, udah hujan. Biasa aprak-aprakan. Yang penting alpukat mah masa rawana teh di umur 1 sampai 1 sampai 1 tahun, Pak. Oh, Hamana teh penggerek batang, oh ya. ulat penggerek batang. Mirip durian atunya. Ya.
2 hektar Pak? 2 hektar 550 pokoknya. Dengan jarak tanam 6 kali 6 6 kali 6. ekstrim Pak. Itu teh ekstrimnya. Bagusnya sih 8 kali 8. Kode Pak. Pas Pak. Nah, Kajero. Wek. Kenal bebek. ya saya seperti ini. Kenal bebek. Seperti ini. Yuk, sekian dulu guys.